Satu roll action. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sejahtera bagi kita. Hari ini kita memulai tahun pelajaran baru di tengah pandemi COVID. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kamu menghadapi kelas baru itu dengan memasuki ruangan. Sementara sekarang ini kita membuka tahun pelajaran baru dengan cara sistem online, daring namanya. Oke. Sebelum kita membuka cerita kita, ada baiknya kita saling mengenal. Mungkin kalau kita bertatap muka, ibu akan mengenal kalian satu persatu. Tapi karena kita dengan sistem online, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Alvina Sari Harahap. Saya adalah wali kelas 4 di SD 16382. Alamat saya di Jalan Harjo nomor 16, tepatnya di dekat Jalan Kartini ya. Siapa tahu anak ibu ada yang ingin berkonsultasi langsung, bisa langsung ke rumah, datang ke rumah ibu beserta orang tuanya. Oke. Sebelum kita masuk ke tahap berikutnya, ada baiknya kita tahu juga profil kelas 4 kita seperti apa. Kelas 4 kita itu berada di SD 16382, tepatnya di sudut sebelah kanan dari pintu masuk ya. Mungkin anak-anak ibu sudah tahu, tapi untuk lebih menerangkannya lagi, kalau di situasi di dalam kelas kita tersebut adalah kelas yang cukup nyaman dengan banyak tatanan ornamen dan hiasan dindingnya. Sayang sekali karena pandemi COVID ini kita tidak bisa melaksanakan belajar di dalam kelas ya nak ya. Padahal bila kita dalam keadaan yang normal akan sangat menyenangkan sekali dengan kondisi kelas kita yang sangat nyaman ya. Di depan kelas kita sudah dibuat wastafel untuk cuci tangan, begitu juga dengan samping kelas ada banyak bunga yang tersusun rapi di halaman teras. Kalau situasi normal nanti, mudah-mudahan kita bisa menikmati kenyamanannya, bisa merawat kelas kita bersama agar kita bisa menikmatinya dengan nyaman. Oke? Mungkin banyak yang merasa kesal, mungkin banyak yang merasa bingung. Kenapa sih sekarang nggak bisa lagi ke sekolah? Heran loh. Mall dibuka, tempat-tempat umum dibuka, sementara sekolah tidak dibuka. Ya, itu dikarenakan karena Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ingin menjaga anak-anak seluruh Indonesia agar tidak terkena virus COVID-19 di lingkungan sekolah. Ya, sebelum kita ngobrol tentang yang macam-macam, saya ingin memberikan pengetahuan sedikit tentang apa sih corona itu. Iya, mungkin anak-anak ibu sering dengar corona, COVID-19. Bu, apa sih kok corona ada, COVID-19 ada? Ternyata corona itu adalah sejenis virus yang banyak jenisnya. Salah satu jenis yang ada pada virus corona tersebut adalah jenis COVID-19 atau COVID-19 ya. Ternyata ada 7 jenis. Termasuklah dia ada namanya MERS, ada namanya SARS, dan ada si COVID-19 tadi. COVID-19 tadi pertama-tama terjadi atau pertama-tama muncul di daerah Wuhan, Tiongkok, di Cina sana di Desember tahun 2019. Kemudian dia mulai berkembang, mulai nyampe ke Indonesia di Januari 2020 hingga sekarang ya. Di Indonesia sendiri wabah COVID-19 tadi munculnya di Januari sampai Maret, itu sudah mulai berkembang. COVID-19 juga udah nyampe ke Indonesia, udah sampai ke tebing tinggi ya. Makanya kita sebagai warga tebing tinggi harus menjaga diri, menjaga lingkungan, bersih diri, bersih lingkungan.
Eh, Cara penyebaran COVID-19 tadi sangat bisa gampang sekali tertular. Yang pertama itu dengan air liur, ya, air liur. Bu, air liur memangnya kami pegang-pegangan ludah, Bu? Enggak, sudah seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu dan teman kamu ngobrol, rupanya ngobrol tadi kan air liurnya ada yang keluar, muncrat-muncrat. Nempel di tangan kamu yang temannya merupakan orang yang memiliki virus COVID-19. Dengan menempelnya si air liur tadi, otomatis kamu tertular. Lalu ada namanya bersentuhan. Kalau bersentuhan tadi apabila kita berada di lingkungan sekolah tidak bisa dihindari. Contohnya kita bersentuhan karena sebelah-sebelahan meja dengan temannya, pasti bersentuhan. Atau pas keluar main-main, bersentuhan pas rangkul-rangkulan, namanya teman ya, akrab. Lalu bersentuhan lagi di kamar mandi, bersentuhan lagi di wilayah kantin. Kita tidak tahu siapa atau orangnya siapa-siapa aja yang terkena, yang telah memiliki virus di dalam tubuhnya. Maka untuk menghindari itulah kita tidak boleh ke sekolah. Lalu ada lagi dengan cara misalnya ada temanmu yang udah terkena virus memegang kotak pensilmu, lalu kau tanpa sadar kau pegang juga kotak pensil itu, maka itu juga bisa tertular, ya. Waktu penyebaran virus tersebut di dalam tubuh kita, misalnya kenanya hari ini, dia baru akan terlihat selama 2-14 hari ke depan. Maka untuk menghindarinya, memang untuk sekarang ini tidak boleh untuk datang ke sekolah, menghindari virus tadi menyebar kemana-mana. Khususnya di Kota Tebing Tinggi, kita sudah terkena zona merah. Apa itu zona merah? Zona yang sudah berbahaya. Di Tebing Tinggi, kasus COVID-19 sekarang ini sudah ada 7 orang yang terkena wabahnya. Di mana aja itu, Bu? Tersebar di wilayah Tebing Tinggi. Yang paling dekat dengan kita yang di daerah Bandar Sono ini kan, dan Bandar Sono di sekitarnya adalah di Tualang. Ada 2 orang yang terkena. Maka dari itu kita wajib waspada. Dengan cara apa? Yang pertama, anjuran pemerintah yang pertama adalah dengan memakai masker. Ya, kemana-mana pakai masker. Yang kedua, sering-seringlah mencuci tangan, bersih diri, bersih lingkungan, sering-sering mandi, dan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Contohnya saja, lebih baiklah di rumah daripada berkeliaran kemana-mana, main di warnet, main sepeda keliling-keliling. Kita diliburkan dari sekolah bukan liburan, ya, tapi pembelajarannya pindah ke rumah dengan cara daring dan luring. Kalau daring seperti ini kita online kan, kalau luring kamu mendatangi guru atau guru mendatangi kamu, ya. Jadi bukan berarti kamu bebas kemana-mana, pergi kemana-mana, main-main kemana-mana. Tidak, tetap harus menjaga diri, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Oke? Tetap harus membuka buku, tetap harus semangat belajar. Walaupun kita tidak datang ke sekolah, tidak melakukan tatap muka dalam proses pembelajaran, tapi tetap harus membuka buku, membuka pelajaran agar ilmu yang kita miliki itu tidak hilang, tidak lupa, ya. Jadi tetap harus semangat, tetap harus berpikiran positif agar kita tetap memiliki ilmu yang bermanfaat dan badan tetap sehat. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri ini, ada baiknya Ibu memberikan tugas, karena ini tahun ajaran baru, tahun pembelajaran baru, kita adalah hari ini adalah permulaan belajar. Maka tugas yang ingin saya berikan adalah coba dulu buat dalam sebuah karangan mengenai apa pengalamanmu, apa yang kau rasakan selama kita di Indonesia ini mengalami wabah COVID-19. Ya, kita sudah mulai nggak boleh ke sekolah itu dari mulai Maret, pertengahan Maret, April, Mei, Juni, dan sekarang udah bulan Juli. Sudah 5 bulan ya nak, bosen ya di rumah ya. Nah,
sih yang kau rasakan? Mulai dari rindu sama teman-teman, rindu bermain, rindu ke kantin, rindu belajar PR dan sebagainya, sampai sekarang udah biasa aja di rumah. Nah, itu saya mau kau rangkai kata-katanya dalam sebuah karangan, tulis di buku khusus tema. Ya, kita kan sudah seperti saya sampaikan di pemberitahuan sebelumnya, berarti kita punya 4 buku ya. Buku khusus untuk tema, buku khusus untuk matematika, itu buku peta kecil, buku khusus pelajaran agama, buku khusus pelajaran Penjaskes. Jadi karangan yang akan kamu buat ini harus kau tulis di buku khusus tema ya. Judulnya apa Bu? Bebas. Yang penting judulnya, cerita tersebut mengenai apa yang kau rasakan selama tidak masuk sekolah, apa yang kau rasakan selama mengalami wabah COVID-19. Oke. Begini, seperti ini dulu ya pertemuan pertama kita. Semoga walaupun kita tidak tatap muka, anak-anak ibu tetap semangat belajar, anak-anak ibu tetap menjaga kesehatan. Kita sangat berharap Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat virus ini supaya keluar dari Indonesia, agar kita bisa hidup normal kembali ya, agar kita bisa belajar ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru ya, biar kita bisa merasakan indahnya bersama-sama di sekolah. Jadi jaga diri, jaga lingkungan, tetap semangat belajar, jangan lupa tugas yang dikerjakan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.